Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Muslimin, spesialis kulit dan kelamin. Pada episode yang ke-20 ini, kita akan membahas impetigo, yaitu infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Setelah kita beberapa episode membahas infeksi yang disebabkan oleh virus, pada kesempatan episode ini dan selanjutnya beberapa nanti kita akan membahas infeksi yang disebabkan oleh bakteri di kulit. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like, subscribe, comment, and share. Impetigo merupakan suatu infeksi bakteri yang sering terjadi pada anak-anak disebabkan oleh Streptococcus pyogenes atau Beta Haemolyticus grup A dan Staphylococcus aureus. Dibagi menjadi impetigo non bullosa atau gustosa, di mana ini merupakan suatu 70% dari kasus. Sedangkan impetigo bullosa terdiri dari 30% kasus disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Yang gustosa disebabkan oleh Streptococcus pyogenes. Kita lihat apa sih faktor-faktor yang memudahkan timbulnya penyakit ini. Yang pertama adalah trauma kulit, kemudian suhu yang panas, kemudian kelembaban yang tinggi seperti di Indonesia ini, higienis yang kurang, kemudian perawatan yang tidak baik, kemudian populasi yang padat, kemudian adanya malnutrisi, dan juga faktor-faktor adanya diabetes mellitus atau komorbid penyakit yang lainnya. Kita lihat di sini gambar klinis dari yang satu adalah impetigo non bullosa atau gustosa, yang satunya lagi impetigo bullosa, di mana di situ ditandai adanya bula hipopion, di mana adanya pus atau nanah di bagian bawah dari bula. Kita lihat tanda dan gejala dari masing-masing penyakit. Yang pertama adalah impetigo non bullosa atau gustosa, di mana di sini ditandai adanya beberapa lesi yang juga bisa menyatu di daerah perioral, perinasal, dan ekstremitas atau anggota lengan dan tungkai, di mana bisa juga terjadi pada daerah di mana barrier kulitnya mengalami kerusakan. Pada lesi awal biasanya terdiri dari vesikel yang kecil atau pustul kurang dari 2 cm, kemudian pecah dan menjadi kusta berwarna seperti madu dengan dasar yang lembab erythematus. Biasanya bisa muncul adanya limfadenopati regional yang ringan. Proses ini sebenarnya self-limited disease sampai 2 minggu. Sedangkan impetigo bullosa biasanya kurang menular dibandingkan dengan yang gustosa, mengenai wajah, ekstremitas atau anggota tubuh, lengan, tungkai, kemudian di aksila, badan, daerah perianal, pada dan ratus. Lesi awal biasanya ada bula yang mudah pecah dengan atap yang tipis, kemudian dia flaccid, kemudian warnanya di awal jelas kuning, kemudian akan berubah menjadi kekuningan dan menjadi lebih gelap. Kemudian bula akan mengalami pecah, meninggalkan sekuama atau sisa kulit ya, yang dimana dasarnya berwarna kemerahan, tidak menimbulkan atau meninggalkan kusta. Pada pemeriksaan laboratorium kita dapat melakukan pemeriksaan dengan mikroskop dengan pewarnaan gram seperti gambar yang sebelah ini.
Kemudian juga kita dapat melakukan swab untuk melakukan kultur dan tes sensitivitas. Swab diambil dari cairan kusta yang ada di pasien. Pada pemeriksaan histopatologi seperti gambar di sebelah ini, terjadi spongiosis, di mana juga terdapat vesicopustul di lapisan atas dari epidermis. Kemudian epidermis menjadi erosi, ya. Ada di situ tertutup oleh lapisan yang tebal dari kusta yang serus dengan debris nekrofilik, dan di situ terdapat gram positif dari kokus. Pada lapisan dermis superficial, di situ terdapat sel-sel peradangan yang campuran. Nah, kalau kita menjumpai pasien dengan impetigo, maka dapat kita berikan pengobatan topikal maupun sistemik. Sebenarnya tadi sudah disinggung bahwa penyakit ini akan sembuh dalam beberapa minggu. Untuk pemberian topikal dapat diberikan mupirocin, krim atau ointment, kemudian asam fusidat krim, dan dapat diberikan antibiotik sistemik apabila kita menjumpai gula yang besar lebih dari 5 lesi, ya, atau barangkali kalau kita berikan topikal tidak praktis, ya. Sedangkan obat-obat sistemik antibiotik yang dapat kita berikan adalah amoxicillin plus clavulanat, kemudian dicloxacillin, cefalexin, clindamycin, doxycycline, minocycline, trimethoprim atau sulfamethoxazole, dan golongan macrolide. Kita lihat komplikasinya. Sebenarnya penyakit ini adalah self-limited, tetapi komplikasi memang jarang. Komplikasi yang mungkin timbul, selulitis bentuk non-bulosa, kemudian septikemia, osteomyelitis, artritis septik, limfangitis, lipadenitis, psoriasis gutata, S4 atau Staphylococcal scarlet skin syndrome, dan juga glomerulonefritis post-streptokokal akut, di mana ini merupakan komplikasi yang serius. Dapat terjadi sampai 5% dari pasien impetigo non-bulosa atau krustosa. Cukup sekian episode yang ke-20. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.